Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan. Izinkan kami dari kelompok 5 Administrasi Keimigrasian B untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan perbandingan tokoh pelayanan publik antara Robert Francis Kennedy dan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sugeng Imam Santoso. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Taruni Muda Fadilah Haya nomor presensi 7, Taruna Muda Hari Chandra Hibatullah nomor presensi 17, Taruna Muda Khalif Arfa Ariski nomor presensi 30, serta Taruna Muda Muhammad Fasya Aldafi nomor presensi 39. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Robert Francis Kennedy. Robert Francis Kennedy mendedikasikan sebagian besar karirnya untuk pelayanan publik, memperjuangkan hak-hak sipil selama masa jabatannya sebagai Jaksa Agung, dan melawan kemiskinan saat menjadi senator AS. Selama kampanye kepresidenannya pada 16 Maret sampai 5 Juni 1968, dia membawa harapan kepada mereka yang mendukungnya. Percaya bahwa dia dapat menyembuhkan negara yang diganggu oleh perpecahan rasial, kemiskinan, dan perang Vietnam. Robert Francis Kennedy dikenal dengan banyak persepsi tentang dirinya, antara lain 1. Pengacara yang agresif, senat penyidik dalam hal menyelidiki kehadiran komunis. 2. Jaksa Agung yang mendukung kemajuan hak-hak sipil sebagai masalah moral. 3. Seorang politisi yang idealis namun pragmatis serta kejam dalam kontribusinya membuat agenda politik di keluarga Kennedy. 4. Seorang politisi yang membangun koalisi kulit putih kelas pekerja, Afrika Amerika, Hispanik, dan minoritas lainnya untuk memenangkan partainya melalui pemilu. Meskipun tumbuh di dunia yang makmur, kehidupan Robert Francis kini penuh dengan tragedi yang akan selalu ada dalam hidupnya. Menjelang akhir Perang Dunia II di Eropa, kakak tertuanya mengajukan diri ikut serta dalam misi berbahaya. Berakhir kematiannya akibat meledaknya bahan peledak dalam pesawat yang membawanya. Tidak hanya itu, saudarinya memiliki gangguan intelektual dan perilaku yang tidak menentu yang membuatnya diasingkan di Midwest dan hilang dari pandangan publik. Dari semua itu, ia mengembangkan empati, kasih sayang, visi, dan kesadaran yang luar biasa. Ini semua membuahkan hasil selama 85 hari kampanyenya tahun 1968. Ketika ia menunjukkan dirinya sebagai seorang pria yang bisa membagi antara ras, kelas, dan filsafat politik, menginspirasi pemuda bangsa, dan membuat pelayanan publik menjadi panggilan mulia. Ia menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dapat menuntun kita untuk berjuang mewujudkan aspirasi rakyat yang lebih tinggi, dan apa saja yang dapat ditawarkan oleh pelayan publik yang ikonik dan mulia. Kematian Robert Francis Kennedy pada usia 42 tahun benar-benar menjadi simbol kematian harapan dan hilangnya prospek negara besar. Selanjutnya, tokoh yang akan kita bahas berasal dari Indonesia, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sugeng Imam Santoso. Saat menjadi Kapolri, Sugeng Imam Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi dan pelayanan publik di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Di bawah kepemimpinan Sugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Sentral Bureau Interpol di Jakarta. Berkat Sugeng menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menjalankan tugasnya dengan tidak mengambil sepeserpun hasil suapan. Namanya dikenang oleh rakyat Indonesia dan namanya dijadikan Rumah Sakit Bayangkara Sugeng Imam Santoso di Mamuju, Sulawesi Barat, dan nama Stadion Jenderal Sugeng di Pekalongan.
Hal yang istimewa dari jenderal polisi ini antara lain satu, tokoh kepolisian Republik Indonesia yang tidak dapat disuap atau korupsi. 2. Mantan Kepala Polisi Republik Indonesia yang kelima terkenal karena memegang teguh nilai keberanian dan kejujuran. 3. Ugeng Imam Santoso memberikan dampak baik pada kepolisian Republik Indonesia saat era Presiden Gus Dur. 4. Gus Dur pernah memujinya dengan mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi yang tidak dapat disuap, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Ugeng. Kesimpulan pelayanan publik dari berbagai cara para tokoh di dunia, seperti tokoh yang kami jadikan contoh adalah segala hal tentang integritas pribadi dan nilai kejujuran yang menjadi aspek terpenting sebagai pelayan publik. Memperjuangkan hak milik orang banyak adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik. Sebagai pelayan publik, wajib bagi kita mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal tutur kata maupun penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.